Apa bedanya aqimus shalah dan fi'lus shalah? Beliau menerangkannya. Kalau aqimus shalah itu menegakkan, mendirikan, sehingga hidup kita, jalan hidup kita itu benar-benar dibimbing, dituntun dengan ibadah sholat yang kita jaga dengan sebaik-baiknya. Kalau fi'lus shalah itu sekedar mengerjakan, menggugurkan. Kalau kita berdoalah, Allah akan mendengarmu. Bersabarlah karena Allah akan menjawab doamu pada waktu yang tepat. Saya kira As-salatu khairun minan naum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdi wa syukrulillah haqqa syukri. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara yang diamalkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bagi kita mengikutinya termasuk menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di setiap pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa meminta kepada Allah dengan 3 hal. 1, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sungguh aku meminta kepada Engkau diberikan ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, sungguh aku minta kepada Engkau diberikan rizki yang baik, rizki yang halal, rizki yang barokah. Dan ya Allah, sungguh aku minta kepada Engkau diberikan amal yang dapat diterima di sisimu. Mari kita bersama amalkan doa tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Sepisan malik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Semoga setiap hari di waktu pagi kita tidak lupa setelah sholat subuh dengan mengamalkan doa tadi. Mohon kepada Allah agar kita diberi ilmu yang bermanfaat. Mohon kepada Allah agar diberi rizki yang baik, rizki yang halal, rizki yang barokah. Dan mohon kepada Allah agar aktivitas kita dari mulai bangun tidur sampai kita bisa tidur lagi itu menjadi amal kebaikan, amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tadi mungkin di antara kita dari berbagai arah, dari berbagai tempat kita berangkat, kemudian bertemu di beberapa titik, tapi yang menjadi cerita kemudian juga saling menanyakan adalah tentang kondisi hujan.
Ada yang dari rumah tidak hujan, di tengah perjalanan hujan. Ada yang dari rumah mungkin sudah agak rintik-rintik hujan, di tengah perjalanan agak cukup deras hujannya. Tapi ada juga yang mungkin dari rumah tidak hujan, sampai sini pun tidak hujan. Itulah tanda kekuasaan Allah. Itulah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itu juga tanda Allah memberikan rizkinya kepada kita semuanya. Yang penting kita syukuri. Tidak boleh kita menyalahkan atau ingin kita sambat dengan keadaan yang kita temukan. Kok udan, esok-esok kok wis udan, angger esok kok udan, mau raudan kok teko-teko udan. Nah itu namanya pun sambat. Dan sifatipun menungso menika gadai sifat gampang sambat. Itu menjadi sifat dasar manusia yang mungkin kita pernah mengalami. Kita semuanya pernah melakukan, pernah sambat dengan keadaan yang mungkin kita rasakan atau dengan peristiwa yang terjadi. Ya selama tidak sering-sering tidak apa-apa. Tapi kalau keseringan gampang sambat itu yang tidak baik. Kecuali kalau kita sambat sebut datang ngarsanipun Gusti Allah. Sambat sebutnya dengan zikir, dengan doa, dengan tawakal, dengan terus beribadah, mendekatkan diri kepadanya, itu sesuatu yang baik. Tapi kalau hal-hal tertentu, hal yang kecil saja kita gampang sambat, itu tentu tidak baik. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan keterangan di dalam Al-Quran tentang sifat tadi. Di dalam surat Al-Ma'arij disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a illal musallin alladzina hum fi sholatihim daimun. Innal insana khuliqa halu'a, sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah dengan memiliki sifat halu'a, berkeluh kesah. Nah, saya kira kita semuanya pernah pengalaman punya sifat keluh kesah, gampang keluh kesah. Di antaranya mungkin karena berangkat tidak hujan, di tengah perjalanan hujan. Atau mungkin pagi-pagi biasanya ada kopi, tidak ada kopi, tidak ada minuman. Atau mungkin tidak ada sarapan, itu kadang keluh kesah. Karena sifatipun menungso niku kadang sok ngewuhke. Ngewuhke niku napa? Napa Mas? Ngewuhkan. Apa ngewuhke niku napa? Ngrepotke. Nggih. Ngewuhke, ngrepotke. Sifat menungso niku sok ngewuhke. Ketika tidak punya pekerjaan, mengeluh liranti gawean. Tapi ketika banyak pekerjaan niku ya sambat liku keyan gawean. Ketika tidak ada makan, ngewuhke kok ora ono sing dimakan. Tapi juga ketika banyak yang dimakan juga sambat liku keyan sing dimakan. Udan itu juga kadang sambat, mendino udan. Kalau di kampung saya kadang muncul kalimat mendino kok meng udan uden gitu. Saking seringnya udan, mau pergi pagi sudah hujan, di perjalanan pulang hujan. Itu kemudian muncul kalimat udan uden. Padahal kemarin tidak hujan-hujan juga ditunggu. Kok lama tidak hujan? Tapi tidak hujan lama juga ngewohke. Panasnya rakaruan, panas sehingga rasanya gerah, sehingga juga sumuk dan seterusnya. Udan sambat le udan wae, panas sambat le panas wae, panas tenanan. Itu sifat ngewuhke.
repot. Nak nuruti karepe menungso niku ra wonten teke ra cukupe. Innal insana khuliqa halu'a. Maka kemarin remindernya bagus. Tulisannya pun apa nih kak? Berdoa. Terus pun ada berdoa. Kalau badan keliru, direng kehapus kita ini. Nah, berdoalah, Allah akan mendengarmu. Bersabarlah, karena Allah akan menjawab doamu pada waktu yang tepat. Nah, saya kira kalau doa dan sabar itu selalu kita miliki, doa dan sabar itu menjadi amalan yang selalu kita jaga, bukan gampang sambat, tidak mudah berkeluh kesah. Berdoalah, Allah akan mendengarmu, dan bersabarlah, karena Allah akan menjawab doamu pada waktu yang tepat. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Saya kira ayat itu yang tepat. Hai orang-orang yang beriman, mohon tolonglah kamu kepada Allah dengan jalan sabar dan salat. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kalau senantiasa dalam diri kita, dalam hidup kita itu selalu doa dan sholat. Doa itu ya permohonan kita kepada Allah. Sholat itu ada doa, tapi juga ada nilai kesabaran atas usaha dan apa yang kita minta, sampai saat Allah berikan usahanya berhasil, doa yang kita minta Allah berikan. Karena manusia di dunia ini, saya yakin dan kita semuanya sepakat, tidak ada yang tidak punya masalah. Yang kadang masalah tadi menimbulkan sifat keluh kesah tadi. Tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Katanya hidup itu seni mengelola masalah. Nah, wis ranti masalah niku ya wis rampung jatah uripe. Ada yang hidup itu dikatakan tidak punya masalah. Satu, dia karena masih anak-anak. Anak kecil itu mikir masalah nanti pilihan presiden, nanti pilihan bupati, nanti pilihan gubernur, nanti ekonomi politik negara bagaimana. Saya kira anak-anak itu tidak berpikir sampai ke situ. Tapi bertambahnya usia, berkembangnya waktu, kita ini yang kadang sok mikir hal seperti itu, sehingga menimbulkan masalah. Yang kedua, yang tidak punya masalah itu ya karena tidak sehat jiwanya. Wong niku nak loro jiwane dia tidak punya masalah. Dikatakan tidak punya masalah, dia malah awake sehat terus. Udan-udan bae tendalan niku ya ora tau masuk angin. Dia hujan-hujan di jalan, dia berhenti ya asal dia pengen berhenti di jalan, makan ya seadanya ning ora tau loro, tidak pernah sakit. Tentu kita tidak mau yang seperti itu, tapi bagaimana kita bisa mengelola masalah, mensikapi masalah, menyelesaikan masalah itu dengan tepat, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Itu biasanya yang lebih sehat, lebih awet. Tidak apa-apa dipendam masalahnya, tidak menimbulkan masalah atau malah mencari-cari masalah. Itu akan lebih sehat lahir batin kita. Dan yang ketiga, dikatakan yang tidak punya masalah itu kalau sudah selesai jatah hidupnya di dunia untuk masalah di dunia. Adapun di kehidupan setelah dunia, tentu dia juga harus mempertanggungjawabkan atas apa yang diperbuat ketika hidup di dunia. Jadi supaya kita tidak mudah berkeluh kesah, berdoalah dan bersabarlah. Berdoalah, Allah akan mendengar doa kita. Bersabarlah karena Allah akan menjawab doa pada waktu yang
tepat. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Innal insana khuliqa halu'a. Kita lanjutkan ayatnya tadi. Sesungguhnya manusia itu diciptakan Allah dengan sifat halu'a, mudah berkeluh kesah, gampang sabar. Idza massahu syarru jazua. Apabila dia sedang dalam kesusahan, kerepotan, musibah, kesulitan, jazua, sambat niku tenanan. Sehingga sampai kadang menyalahkan orang lain, menyalahkan keluarga, atau sampai juga yang karena lemah iman dia menyalahkan Allah, itu sampai dilakukan. Idza massahu syarru jazua, tidak siap dengan kenyataan menerima apa yang terjadi dalam hidupnya. Idza massahu syarru jazua. Tetapi sebaliknya, wa idza massahul khairu manu'a, apabila dia sedang diberi kenikmatan, kemudahan, gampang rezeki, kesehatan, usahanya lancar, relasinya banyak, apa melih, keluarganya bahagia, dan seterusnya. Idza masal khairu manu'a, sifatnya menungso niku lupa dengan siapa yang memberi dan lupa dengan siapa yang hak menerima atas bagian dari rizki yang dia dapatkan. Manu'an itu kikir, medit, pelit. Kalau sedang diberi kesusahan, ujian, musibah, dia lupa. Kalau dia sedang diberi kesusahan, musibah, ujian, dia berkeluh kesah, nyalah-nyalah ke keadaan, menyalahkan orang lain. Tapi ketika dia sedang diberi kenikmatan, kemudahan, rezeki yang banyak, dia lupa. Yang kemarin ketika sedang susah, dia sergap ke masjid, jamaah, malam tahajud, dia sedekah itu rajin. Tapi ketika Allah berikan mudah usahanya, banyak rezekinya, serata ketok ning masjid melih, tahajudnya males, jamaahnya ditinggalkan, kadang sholatnya malah diabaikan. Nauzubillah. Idza massahul khairu manu'a. Maka ayat berikutnya, illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat, alladzina hum fi sholatihim daimun, yaitu orang-orang yang dia bisa menjaga keteguhan, dia bisa menjaga keistiqomahan, dia bisa menjaga kualitas sholatnya dengan sebaik-baiknya. Mila sederek sedaya, mari kita terus memperbaiki ibadah sholat kita. Ibadah sholat kita yang daimun, jadi kita kerjakan dengan tepat waktu. Saya dulu ngaji, kiai saya itu sederhana sekali mengajarkan supaya kita ini bisa menjaga apa bedanya aqimus sholah dan fi'lus sholah. Beliau menerangkannya. Kalau aqimus sholah itu menegakkan, mendirikan, sehingga hidup kita, jalan hidup kita itu benar-benar dibimbing, dituntun dengan ibadah sholat yang kita jaga dengan sebaik-baiknya. Kalau fi'lus sholah itu sekedar mengerjakan, menggugurkan. Kalau kita sudah sholat, itu rasanya wis lega, ngoten iki lho. Kalau kita ada sholat wis lega. Akhirnya le sholat ya cepet, sholatnya ya asal sholat. Sholatnya kadang juga terlambat, sholatnya kadang juga sendiri, tidak bisa menjaga jamaah 5 waktunya di masjid. Itu fi'lus sholah. Tapi kalau aqimus sholah, beliau menerangkannya itu dengan bahasa yang sederhana, yang kaitannya dengan alladzina hum fi sholatihim daimun. Orang yang dia benar-benar mendirikan sholat, menegakkan kewajiban sholat itu satu, dia memenuhi betul syarat rukunnya sholat. Syaratnya dia pahami, rukunnya juga dia pahami, kemudian dia lakukan dalam sholat itu dengan sempurna, dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, aqimus sholat, atau diartikan sholat sing jejeg, sholat sing apik niku sholate 5 waktu dalam sehari.
Satu, sholatnya terpenuhi syarat rukunnya. Yang kedua, sholatnya 5 waktu dalam sehari. Karena masih banyak kita sering melihat, menemukan, dan mungkin banyak di sekitar kita yang dalam sehari itu belum tentu 5 waktu. Ada yang mungkin 5 hari sewaktu itu ya seseorang. Insya Allah kalau di BSC tidak ada. Tapi kewajiban kita sholat fardu itu dalam sehari 5 waktu. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Monggo yang sehari 5 waktu niku saestu kita legake, kita seriusi betul, kita perhatikan betul. Yang ketiga, sholatnya tepat waktu. Kalau kita bisa menjaga sholatnya tepat waktu itu aqimus sholat. Kalau kita bisa menjaga sholat tepat waktu niku alladzina hum fi sholatihim daimun. Orang yang bisa menjaga sholatnya tepat waktu, insya Allah urusan-urusan yang lain dia pasti akan bisa melakukan dengan penuh kedisiplinan, tanggung jawab. Karena sholatnya dia jaga dengan tepat waktu. Dan yang keempat, sholatnya bisa dilakukan dengan berjamaah. Sholatnya berjamaah. Kelima, di masjid. Sholatnya dia kerjakan dengan sebaik-baiknya berjamaah di masjid, khususnya bagi bapak-bapak. Karena bagi ibu-ibu kan ada waktu di mana dia dengan uzur tidak boleh melaksanakan sholat. Tapi kalau bapak-bapak itu wajib nak kula matur. Bapak kok orang yang masjid ini sholat jamaah niku bapak-bapak solihah katanya. Katanya dikatakan bapak-bapak solihah itu yang sholatnya tidak di masjid tapi di rumah. Kalau ibu-ibu di rumah, monggo di masjid juga bagus. Sholatnya berjamaah, sholatnya di masjid. Ada satu lagi yang saya masih ingat, dikatakan sholat yang aqimus sholat, sholatnya api, sehingga terkait dengan alladzina fi sholatihim daimun. Niku kalau kita sholat bisa menempatkan diri kita, mempersembahkan yang terbaik untuk Allah. Waktunya sudah, tempatnya sudah, pakaiannya juga kita usahakan dengan pakaian yang terbaik. Menikah. Saya dulu saya ingat temannya Mas Anis, Pak Uus Sulaiman, ketika di kantor kehutanan, dulu kami belum ada Masjid Al-Hidayah. Itu selalu kalau mengimami sholat berjamaah, jarang mengucapkan sawu sufakum istaqimu wa'tadilu. Beliau itu kalau mengingatkan jamaah itu dengan bahasa, mari kita persembahkan yang terbaik untuk Allah. Sehingga jamaah itu ketika ada pakaiannya yang masih belum rapi, lengannya kok masih ketekuk, bajunya belum rapi, itu dirapikan dulu, sofnya dirapikan, dirapatkan, karena imam mengingatkannya, mari jamaah semuanya kita persembahkan yang terbaik untuk Allah. Nah itulah yang mestinya kita terapkan ketika dalam sholat. Ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hai Bani Adam, manusia, kita semuanya anak keturunan Nabi Adam, pakailah pakaian yang terbaik, yang indah setiap ke masjid. Tentu kita melaksanakan kewajiban ibadah sholat. Yang terbaik itu yang menutup aurat, yang terbaik itu yang bersih, yang terbaik itu yang suci. Tentunipun menika ingkang dados kriteria menutup aurat, suci, bersih. Ya memang kita istimewakan kalau kita mau sholat itu ada baju khusus yang kita pakai. Nanti setelah sholat dicantel ke hanger, ketika mau sholat dipakai lagi dengan kita beri parfum yang segar, itu mempersembahkan yang terbaik untuk Allah. Kita menjaga sholat dengan alladzina hum fi sholatihim daimun. Aqimus sholat dikatakan sholat yang tegak, kita menegakkan, mendirikan kewajiban sholat. Yang terakhir adalah sholat yang bisa mempengaruhi perilaku, sholat yang bisa berbuah akhlak. Jangan sampai sholat kita sudah 5 waktu berjamaah di masjid, kita sudah mengupayakan syarat rukunnya dengan benar, tetapi perilaku kita belum mencerminkan dengan ibadah sholat kita.
Padahal Allah juga tegaskan inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sungguhnya sholat yang baik, sholat yang benar, sholat yang bisa tegak berdiri kita kerjakan, itu yang bisa mencegah dari perilaku perbuatan fasik dan mungkar, perbuatan keji, perbuatan senonoh, perbuatan jorok, saru, dan perbuatan mungkar, segala perbuatan yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ibadah sholat kita bisa berbuah akhlak, ucapannya, perilakunya, pergaulannya itu memang terbimbing oleh ibadah sholat yang kita kerjakan. Alladzina hum fi sholatihim da'imun. Maka marilah kita terus memperbaiki ibadah sholat kita. Mungkin jadi kita masih sering mendapatkan permasalahan, kesulitan. Mungkin jadi doa-doa kita belum dikabulkan. Mungkin jadi masih banyak urusan kesulitan yang terus muncul dan sulit kita selesaikan. Ada hal yang belum kita perbaiki dalam ibadah sholat kita. Maka terus mari kita memperbaiki kualitas ibadah sholat kita sampai pada sholat itu mempengaruhi, sholat itu membuahkan akhlak yang mulia dalam diri kita, akhlak diri kita maupun akhlak dalam perilaku pergaulan kita. Alladzina hum fi sholatihim da'imun. Saya kira demikian, semoga ada manfaatnya dan bisa mengingatkan untuk diri saya pribadi, yang intinya kita selalu mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan, termasuk nikmat hujan tadi. Yang kedua, sifat manusia itu mudah berkeluh kesah, tapi jangan sering-sering berkeluh kesah. Banyaklah berkeluh kesah, sambat sebut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berprasangka baik, husnudzon selalu kepada Allah. Yang ketiga, kita jadikan sabar dan sholat itu sebagai jalan untuk kita mendapatkan selalu pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, marilah kita terus memperbaiki sholat kita agar kita selalu mendapatkan pertolongan Allah, kemudahan, keselamatan baik di dunia maupun kelak di akhirat. Semoga ada manfaatnya, dan mari kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat bi rahmatika ya mujibas sa'ilat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa anis syarri ab'idna wa qadhi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Ya Allah, lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat, lindungilah kami dari umur yang tidak bermanfaat, lindungilah kami dari ilmu dan umur yang sia-sia. Ya Allah, lindungilah kami dari hati yang tidak pernah takut, hati yang tidak pernah tunduk kepadamu.
Ya Allah, lindungilah kami dari nafsu yang tidak pernah terpuaskan. Ya Allah, lindungilah kami dari doa-doa yang kami panjatkan tapi tidak pernah Engkau kabulkan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya lepat wonten enjang menika nyuwun dan mugi-mugi wonten manfaatipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.